mendekatkan diri kepada mereka satu persatu. Gimana sih cara biar orang itu nggak nakal-nakal kali kan? Terus mereka juga pengen juga memperhatikan orang tua. Kadang juga mereka bersikap selayaknya siswa-siswa yang biasanya, yang baik, yang ngerjain tugas. Lalu bagaimana dengan Kak Lucy dengan ketika ada seorang murid yang nakal, bagaimana respon Ibu Gus tentang mengenai hal itu? Kalau untuk kenakalan ya, kalau seorang siswa nakal itu, saya pribadi kayak harus mendalami lagi, gitu, mendekatkan diri kepada mereka. Contohnya seperti yang sudah kita alami selama 2 bulan sana gitu. Kalau menurut saya sih nakal-nakalnya bukan nakal karena mereka memang ingin terjun dalam kenakalan itu gitu. Kadang ada juga untuk nakal dari teman, seperti yang kami juga katakan dari pola asuh juga ada. Gitu. Karena apa? Karena pun dari kenakalan mereka bukan berarti karena kenakalan mereka kenakalan yang ugal-ugalan. Kadang kenakalan itu kalau kita dalami adalah yang seperti yang ribut di kelas, yang dapat dikatakan kan adanya juga guru-guru mengatakan kalau dia ribut di kelas itu adalah sesuatu nakal. Ternyata tidak gitu. Itu cara mereka untuk mendekati kita. Dan kita pun sebagai guru boleh
sebagai seorang guru pun saya pribadi menyesuaikan diri saya, ya saya mendekatinya, saya mencoba bicara. Kalau saya tidak bisa berbicara dengan dia, saya akan menyuruh dia untuk kayak menulis sesuatu dalam sebuah kertas. Jadi saya bisa menilai dan bisa memahami dia lagi. Dan untuk keesokan harinya mungkin saya akan lebih baik lagi untuk mendekati dia dan mengajak dan selalu mengajak dan mendekati dia. Seperti yang Bu. Lalu Kak Malvina, seperti apa contoh kenakalan yang Kakak dapati di sana? Kenakalan yang lebih menonjol sih di sana merokok, iya merokok. Dimana kayak yang saya bilang tadi kan ada 2 orang itu kakak adik yang merokok. Sementara orang itu nggak kompak. Jadi saat orang itu kedapatan merokok di sekolah, mereka kayak kaget gitu. Kok bisa abangnya merokok? Terus abangnya juga berpikir kayak gitu. Kok bisa saya merokok kayak gitu? Jadi waktu saya melakukan konseling sama mereka itu, mereka mengaku kalau contoh kalau orang itu berdua itu kurang kompak. Jadi kalau di rumah juga mereka kayak nggak terlalu banyak komunikasi gitu, sampai di sekolah juga sama seperti itu. Tapi kalau saya bertanya, kamu sayang nggak sama abangmu? Kamu sayang nggak sama adikmu? Ya mereka jawab sayang. Kayak kalau contoh salah satunya ada masalah gitu, yang satunya lagi pasti bantuin saudaranya gitu. Lalu apakah Ibu Desi sudah masuk ke tiap semua ruangan kelas 10, 11? Untuk memasuki kelas, kalau di kelas 10 jujur saya belum masuk di semuanya. Kalau di kelas 11 saya belum masuk di semuanya. Berarti kelas IPA sudah berbeda-beda gitu. Terus Ibu Desi lebih suka di kelas 11 atau 11? Kalau untuk kesukaan atau kesenangan dalam kelas itu sama semua saya rasakan. Karena apa? Karena kalau kita yang masuk, pribadi kita yang boleh mengajak mereka bersama, mereka akan tenang tentram kalau kita pandai untuk mengarahkan mereka. Kalau kalian punya? Kalau saya sih sudah masuk semuanya, hanya saja mungkin ada beberapa kelas yang paling sering. Dan kalau untuk senang atau enggaknya, ya setidaknya kita harus senang lah masuk ke sebuah kelas itu, karena itu juga berdampak positif bagi mereka. Kalau contoh kita senyum, mereka juga bakal balik senyum sama kita. Ada nggak selama magang di sana ada siswa yang mendekatkan diri kepada kakak? Kak, sharing dong Kak. Nah ada gitu perempuan atau laki-laki. Kak, sharing dong Kak. Ada masalah aku. Oh ada itu. Kan seperti yang kita ketahui pun kita pastoral counseling semester 6 yang di tempat lembaga di sana, kita mencari klien atau konseling yang apa yang sudah diarahkan menurut mata kuliah yang ada. Dan dari hal yang tersendirinya, ada siswa yang begini mengatakan kepada saya pribadi, pernah saya mengkonselingi salah satu siswa dalam kelas. Terus dia bilang gini, kenapa sih ibu lebih mencondongkan untuk berbicara kepada dia gitu? Dia mendekatkan diri kepada saya jadi terharu. Ternyata dia butuh gitu loh, tapi selama ini terabaikan mungkin karena dia nggak tahu lah karena apa, mungkin karena segan atau bagaimana dengan guru yang ada atau dengan teman-temannya. Dia mendekatkan diri kepada saya. Tolonglah Bu, saya juga pengen berbicara sama ibu, sampai dia minta nomor saya dan saya berikan gitu. Saya ajak bicara, oh ternyata memang seperti ini gitu. Ternyata seru juga gitu Bu. Selama ini kan kalau kita berpikir kalau siswa yang tidak mau berbicara atau apa itu terlalu introvert, ternyata tidak gitu. Ternyata kalau kita berani ataupun mengajak mereka mendekatkan diri atau kita berdekatan dengan mereka, mereka semakin akan mendekat dengan kita. Lalu apa yang kakak rasakan ketika ada orang yang tiba-tiba ngajak, ayo konseling dong Kak, kita konseling sama. Saya merasakan gini, ternyata dunia pastoral counseling itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan seperti itu kan. Apalagi kan selama ini kita itu cuma dikatakan guru BK gitu. Kalau kita secara pribadi kan kita mengenalkan pastoral counseling seperti apa, yang mereka mengerti, memahami, dan mereka pun akan mendekatkan diri sama kita untuk kita. Mungkin kalau mereka bersama dengan kita, berarti mereka percaya dengan kita. Selama konseling apakah Kak dengan online atau ketemu langsung sama siswa tersebut? Sejauh ini kalau sama siswa tersebut Kak, di kelas kadang ada karena saya mendekatkan diri kalau jam istirahat. Kalau mereka lagi kumpul kan saya manggil dia. Kalau dari dunia telepon juga ada, cuman kayak dunia chat aja. Kalau telepon pribadi dia agak segan karena menghargai semua waktu juga kan, dunia kerja kita dengan mereka belajar. Lalu yang Kak Malvina, apakah ada siswa yang mencoba mungkin karena
dia udah nyaman dan dari segi fisik ya, kak aku mau sharing ada masalah apa, ayo kak cerita konseling yuk kak. Kalau soal itu ada sih, ada aja yang mau konseling kan. Hanya saja mungkin kadang waktu mereka, karena mereka kan ada eskul gitu, jadi kayak kadang sulit menyesuaikan waktunya. Jadi dia kadang konselingnya paling via chat gitu. Tapi kalau contoh untuk konseling di kelas itu kan ada konseling kan. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kita lihat itu kayak orangnya ceria, biasa aja, tapi ternyata mereka punya banyak masalah, entah itu tertekan dari rumah, itu dari orang tua, dari kakak abangnya. Jadi kayak kadang kita ngerasa wah masih bersyukur ya, kayak kadang orang itu belum dapat semangat dari keluarganya, tapi kayak kita kan udah ada dari semangat dari orang tua gitu. Sementara mereka kayak di sekolah itu ceria-ceria kali, padahal waktu konseling mereka nangis karena orang tua kadang kurang perhatian sama mereka, terus kasih sayang orang tua lebih banyak sama saudaranya yang lain seperti itu. Apakah mereka ada perempuan? Ada yang laki-laki dan perempuan, semuanya memang konselingnya kemarin nggak apa sih, tapi pokoknya entah itu perempuan atau laki-laki itu pasti mau konseling. Kalau konseling itu tetap ada yang nangis. Apakah kakak pernah merasa kelelahan menghadapi klien kakak yang sangat berbeda? Pernah sih, kemarin itu ada salah satu konseling yang memang setiap ditanya itu dia tersenyum terus. Pokoknya kita bertanya mengenai keluarganya juga dia tetap tersenyum. Kayak dia kayak nggak punya masalah sama sekali. Tapi ada satu pertanyaan saya yang memang asli setelah saya bertanya dia langsung nangis, dan bahkan belum langsung menjawab pertanyaannya dia udah menangis terseduh-seduh sampai saya tunggu dia siap nangisnya baru saya tanya. Kalau ternyata dia memang memiliki banyak masalah, tapi selama ini dia tutupin dengan senyumnya yang selama ini. Pastinya klien kakak merasa nyaman sama kakak ya. Lalu bagaimana dengan guru di sana? Apakah kakak dengan guru sana kompak semua? Untuk sejauh ini sama kami saya merasakan mereka baik kompak gitu ya. Mereka welcome. Karena apa saya bilang karena tidak mungkin kita magang di sana tidak diterima gitu. Tapi yang saya rasakan mereka cukup baik gitu. Karena apa? Kalau kita sering sapa, mereka senyum kok. Mereka ternyata baik luar biasa. Dan seperti yang saya perhatikan juga banyak juga dari sana dari kita mahasiswa-mahasiswi dari yang kayak itu, kalau mereka ingin melakukan observasi atau penelitian welcome gitu. Mereka senyum baik luar biasa dan membuka tempat itu untuk sama-sama untuk belajar. Dan bagaimana dengan kakak? Apakah kakak punya kedekatan dengan guru-guru di sana? Kalau kedekatannya cukup, memang guru-guru di sana itu lebih banyak mengarahkan sama kami kayak gimana sih menghadapi anak-anak, karena kan kami juga baru terjun ke sekolah, nggak bisa dibilang kami langsung ke sekolah itu tanpa ada sebelumnya dilatih dulu di kampus kan, karena perbedaan karakter anak itu ya harus kita dalami masing-masing. Jadi guru-guru di sana itu kalian harus kayak gini, kalian kadang harus bisa bersikap jadi kakaknya, jadi orang tua, jadi teman kayak gitu. Lalu adakah yang bisa ceritakan tentang orang kakak di sana yang disampaikan dengan kakak? Cukup sih. Berarti selama kakak di sana berarti semua siswa kelas 10 sama-sama menyenangkan ya? Sama-sama berdekatan gitu. Lalu kalau udah di luar sekolah, mereka sangat berusaha sama kakak di luar gitu. Berturut sama. Iya, sejauh ini mereka berturut sama. Lalu untuk kan kita PM sekarang, apakah kakak boleh PM ini sebentar lagi? Kalau sih karena udah dari kampus ya, jadi kami nggak boleh lagi di sekolah. Jadi kampus lebih memilih kayak biar punya pengalaman lagi di tempat lain. Sementara kan kemarin udah di sekolah, jadi kita PPN-nya di tempat berbeda. Nanti kalau contoh di dunia kerja kan kita harus banyak pengalaman nih. Siapa tahu jadi ke sekolah atau jadi ke tempat lain kan harus banyak pengalaman. Kan sana kan kita sudah banyak menemukan klien dengan karakter yang berbeda. Apakah kalau di sana sudah berbeda dari mereka? Sejauh ini
yang sudah saya jalani selama 3 bulan, ternyata saya bisa. Itu ya puji Tuhan, itu pertolongan Tuhan juga ya kan, ya mungkin karena kekuatan kita. Dan untuk dunia pekerjaan selanjutnya saya akan bisa, karena kan kalau kita berpegang teguh kita bisa untuk melakukan Gimana Pak? Kalau untuk dunia kerja sih pokoknya apapun itu siap atau nggak siap harus siap. Berarti kesimpulannya saya Pak, berarti anak di sana, siswa-siswi di SMA Sekolah sangat nyaman gitu dengan kakak. Makanya mereka sangat suka bercerita, gitu, suka bergaul, suka mengenal diri kepada ada yang mau diceritakan. Berarti sampai sini dulu. Baiklah, sekian dari podcast kami. Terima kasih Bapak. Shalom.